Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nora Susanti Batubara. Dalam hal ini akan menyampaikan analisis saya yang merupakan tugas tutorial kedua dari mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun tugas kali ini adalah membahas artikel yang berkaitan dengan permasalahan gender di pendidikan dasar. Ada dua buah artikel yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah artikel dengan akreditasi Sinta 3, kemudian satu lagi artikel dengan akreditasi Scopus. Baiklah, akan saya mulai dengan artikel yang pertama. Untuk artikel yang pertama, yang terakreditasi Sinta 3, jurnal yang saya ambil, artikel yang saya ambil dengan judul Representasi Gender dalam buku teks tematik terpadu siswa sekolah dasar. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Onoma, Pendidikan Bahasa dan Sastra pada tahun 2024 dengan penulis Indriani, Rahman, dan Fatia. Analisis saya dari artikel ini adalah artikel ini membahas tentang representasi gender dalam buku teks tematik terpadu siswa sekolah dasar di Indonesia. Penelitian ini menemukan adanya ketimpangan representasi gender dalam buku teks yang dianalisis. Ketimpangan itu terlihat dari beberapa aspek seperti beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, adanya karakter laki-laki yang lebih dominan muncul dalam teks dan gambar dibandingkan karakter perempuan. Kemudian yang kedua, terdapat kecenderungan penyebutan kata yang mengandung arti maskulin lebih dulu dibanding kata-kata yang mengandung arti feminisme yang mewakili perempuan. Kemudian, adanya narator laki-laki yang lebih banyak muncul daripada narator perempuan. Pada buku-buku tersebut juga terdapat jenis pekerjaan yang ditampilkan untuk laki-laki itu lebih banyak dan beragam daripada perempuan. Pekerjaan perempuan itu cenderung terbatas pada pekerjaan-pekerjaan dalam ruangan dan pekerjaan yang bersifat layanan. Kemudian terdapat perbedaan dalam penggambaran sifat antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih sering digambarkan dengan sifat yang kuat dan tegas, sementara perempuan digambarkan dengan sifat lemah lembut. Kemudian yang terakhir, adanya gambar-gambar dalam buku teks juga menunjukkan adanya representasi gender yang bias. Misalnya, penggambaran laki-laki dalam pekerjaan yang membutuhkan kekuatan dan fisik, sementara pekerjaan domestik atau yang berhubungan dengan seni atau keindahan itu adalah pekerjaan perempuan. Artikel ini menekankan bahwa buku teks sebagai salah satu perangkat pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman siswa tentang peran gender. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa buku teks bebas dari bias gender dan mendukung kesetaraan. Sebagai seorang guru, saya sering sekali menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber pembelajaran di kelas. Artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya kritis terhadap buku-buku teks yang terkait representasi gender. Pengalaman saya menunjukkan bahwa kadang tanpa saya sadari, siswa mungkin terpengaruh dengan adanya representasi gender di buku-buku yang mereka baca. Ada peran-peran laki-laki yang lebih banyak tampil sehingga membuat persepsi bahwa sebuah peran itu hanya cocok untuk laki-laki. Sementara banyak peran yang bisa dilakukan bersama, tidak memandang gender laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, saya lebih peka dan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi bias gender dalam buku teks. Adapun yang dapat saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum saya menggunakan buku teks, saya perlu menganalisis lebih dulu apakah ada representasi bias gender di dalamnya. Kemudian, jika saya menemukan representasi gender yang bias, saya perlu memberikan penjelasan kepada siswa tentang pentingnya kesetaraan gender dan memberikan contoh-contoh alternatif beragam yang mungkin tidak ditampilkan pada
buku tersebut. Kemudian selain buku teks, saya juga perlu menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang lain yang lebih beragam dan inklusif. Kemudian saya perlu mendorong siswa untuk berdiskusi tentang peran gender dan menentang stereotip yang mungkin muncul akibat perbedaan gender atau bias gender tersebut. Dengan demikian saya merasa lingkungan belajar akan jadi lebih setara dan akan mendukung perkembangan identitas gender yang sehat pada siswa. Selanjutnya, artikel kedua. Artikel ini terakreditasi pada Scopus, masih dengan tema gender dalam pendidikan dasar. Adapun judul artikel adalah Reducing Gender Difference in Student Motivational Effective Factor, a Meta-Analysis of School-Based Intervention. Jurnal ini diterbitkan oleh British Journal of Educational Psychology pada tahun 2022 dengan penulis Lesperance, Hofer, dan Rettelsdorf. Artikel ini membahas mengenai penelitian di mana penelitian ini menganalisis terhadap 71 hasil yang berbeda dari 20 penelitian berbasis sekolah yang dilakukan dengan menargetkan faktor-faktor motivasi afektif siswa. Studi tersebut dilakukan pada subjek secara stereotipikal didiskreditkan untuk perempuan, yaitu kali ini pada sains dan matematika. Nah, para peneliti pada artikel ini menemukan bahwa intervensi memiliki efek positif yang signifikan untuk kedua jenis kelamin. Namun tidak ada perbedaan signifikan secara statistik antara kedua jenis kelamin dalam hal efek intervensi pada faktor-faktor motivasi afektif. Namun, ukuran efek deskriptif untuk siswa perempuan jauh lebih besar daripada untuk siswa laki-laki. Analisis moderator tidak menunjukkan efek signifikan untuk tingkat kelas, durasi intervensi atau mata pelajaran sekolah, tetapi ada pengaruh signifikan dari metode intervensi yang digunakan. Studi ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah memiliki efek positif pada faktor-faktor motivasi efektif untuk kedua jenis kelamin. Studi ini juga memberikan bukti bahwa intervensi pada mata pelajaran di mana siswa perempuan secara stereotipikal dirugikan mungkin memiliki efek yang lebih besar untuk perempuan daripada laki-laki. Nah, pada temuan artikel ini sangat relevan dengan diskusi yang dilakukan akhir-akhir ini mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa stereotip gender dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja akademik siswa dalam berbagai mata pelajaran, tidak hanya dalam pelajaran yang dalam bentuk sains. Di Indonesia terdapat stereotip bahwa matematika dan sains adalah mata pelajarannya laki-laki dan dapat membuat siswa perempuan merasa kurang percaya diri dan kurang termotivasi untuk belajar mata pelajaran tersebut. Temuan meta-analisis dari penelitian tadi menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah itu dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam motivasi belajar siswa di Indonesia. Untuk ini intervensinya dapat mencakup beberapa strategi, diantaranya yang pertama, guru dapat secara aktif melawan stereotip gender di kelas dengan memberikan contoh-contoh gender yang beragam dan menentang asumsi tradisional tentang kemampuan perempuan dan laki-laki. Kemudian intervensi juga dapat dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa perempuan pada mata pelajaran yang secara tradisional itu didominasi oleh laki-laki, seperti matematika dan sains. Hal ini mencakup pemberian umpan balik yang positif, penekanan pada keberhasilan siswa perempuan, dan penyediaan mentor perempuan. Kemudian guru dapat membuat materi pelajaran lebih relevan bagi siswa perempuan dengan menghubungkannya dengan minat dan pengalaman mereka. Misalnya ketika pelajaran memasak, bagaimana komposisi bahan-bahan makanan dapat diukur secara matematika
yang dapat mereka lakukan pada kegiatan sehari-hari yang lazimnya dilakukan oleh perempuan, sehingga materi-materi sains bisa dapat dengan mudah diserap oleh perempuan. Kemudian untuk metode pengajaran yang beragam seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek dapat membantu melibatkan peran siswa termasuk siswa perempuan dan meningkatkan motivasi mereka. Dengan menerapkan intervensi yang seperti itu, sekolah-sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Hal ini pada akhirnya akan dapat membantu siswa perempuan untuk mencapai potensi penuh pada diri mereka dan membuka lebih banyak peluang karir di masa depan, meningkatkan rasa percaya diri, memahami bahwa kesenjangan gender itu dapat diatasi dalam berbagai hal. Demikian analisis saya terhadap 2 artikel yang terindeks Scopus dan Cinta 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.